Ini penting ya. Termasuk terlarang juga dan mata kita harus kita jaga melihat kepada rumahnya orang lain, ke dalam rumahnya orang lain tanpa izin si pemilik rumah. Ini hal yang kadang-kadang dianggap sepele sama sebagian orang. Pertama, kita dulu sebagai pemilik rumah. Sebagai pemilik rumah, kita hendaknya menjaga privasi kita yang ada di rumah dengan cara sering-sering tutup pintu rumah. Khawatirnya di dalam ada yang lagi kebuka auratnya, atau dalam keadaan gak pantas untuk dilihat orang yang lewat. Pintu rumah ini ibu-ibu sering-sering ditutup. Apalagi kalau rumah kita ngadep jalan. Kadang gak semua yang di dalam rumah ini, yang di dalam rumah kita ini dalam keadaan siap untuk dilihat sama orang yang lewat. Entah mungkin anak gadis kita lagi baru habis mandi, atau mungkin bahkan kitanya sendiri lagi belum siap, belum rapi, baju masih baju seadanya, baju rumah. Saat pintunya tertutup, maka siapapun yang lewat, kita di dalam aman, tidak terlihat apapun yang ada di dalam. Fungsinya rumah, salah satu niatnya waktu kita membangun rumah, bukan hanya cuma sekedar tempat untuk tidur. Terlalu sepele kalau kita bangun rumah niatnya untuk biar punya tempat untuk tidur. Masa biaya mahal, ongkosnya banyak, kerjanya capek, waktunya panjang, cuma diniatin untuk tidur. Waktu membangun rumah niat nomor 1, niat untuk menjaga auratnya diri kita, keluarga kita, aib-aibnya diri kita, keluarga kita, biar gak terlihat oleh orang lain. Kita bikin dinding, kita bikin jendela yang ada gordennya, kita bikin pintu yang bisa dibuka, bisa ditutup. Tujuannya apa? Ada waktunya hal-hal boleh dilihat di rumah kita, ada waktunya hal-hal itu gak boleh dilihat dari rumah kita, sehingga kita tutup rapat semua, khususnya dalam keadaan aurat sedang terbuka. Ditambah niat-niat yang lain. Ya, niat biar kita ada tempat istirahat, niat untuk kita bisa mengayomi anak istri keluarga, niat untuk tempat kita beribadah di dalamnya. Kadang-kadang bikin rumah nggak ada niat untuk beribadah di situ. Dari awal niatkan ini jadi tempat untuk beribadah di dalamnya. Waj'alu buyutakum kiblah. Jadikan rumah kalian itu kiblah. Jadi di situ ibadah, di situ taat, di situ melakukan sholat, di situ baca Quran, di situ baca zikir dan sebagainya. Dinding-dinding rumah kita tuh merindukan. Kapan ya dinding rumah saya ini mendengar zikir dari penghuni rumah? Kapan saya ini mendengar Quran dari penghuni rumah? Kapan saya ini mendengar nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh penghuni rumah ini kepada sesama penghuni rumah yang lainnya? Dia rindu hal suasana seperti itu. Jadi seperti itu, niat untuk menutup aurat kita. Kita sebagai pemilik rumah sering-sering menutup rumah. Kalau emang ada waktunya untuk terima tamu atau apa, buka pintunya. Atau ada hajat ya buka pintunya. Tapi kalau enggak, tutup. Ustaz, nanti kalau ada orang berkunjung enggak ketahuan kalau saya di dalam. Ya Allah, itu gampang banget, tinggal digedor sama orangnya, tinggal mengucap salam sama orangnya, atau tinggal telepon. Itu bukan alasan. Paham ya? Itu yang pertama. Lalu kita sebagai orang yang lewat di depan rumah orang lain juga punya kewajiban sama. Kalau waktu kita lewat dalam keadaan pintu rumahnya terbuka, oh usah kepo bahasa anak sekarang. Cantik gak tuh perabotnya tuh? Kayaknya dinding rumahnya baru dicat tuh. Kayaknya bukan urusan kita. Kalau memang ada perlu dengan isi rumah itu, berkunjung baik-baik, bertamu baik-baik, masuk ke dalam. Saya mau lihat-lihat mejanya, kayaknya bagus. Sampaikan hajat. Itu adab namanya. Jadi namanya mencuri di rumah orang lain itu bukan cuma mencuri harta, tapi juga mencuri pandang. Hal-hal yang tuan rumah gak suka hal itu dilihat oleh kita, tapi kita dengan sengaja melihat. Kadang kalau bertamu ke rumah orang, udah kayak orang mau meriksa apa gitu, masuk, wah semuanya dilihatin, dicil, periksa semuanya. Gak begitu. Seandainya kita bertamu pun, dulu sudah pernah diajarkan kan, tok-tok, assalamualaikum, berdirilah di tempat sekiranya kalau pintu rumahnya kebuka, kita gak bisa melihat ke dalam.
Jadi kalau pintu rumahnya bukanya begini, nah berarti kita nggak usah berdiri di sini, kita berdiri sebelah situ. Sehingga saat pintu rumahnya terbuka begini, kita nggak langsung melihat ke dalam karena masih ketutup dengan pintu. Ini adab dalam bertamu, adab. Gak usah sengaja mencari atau melihat, jangan. Kemudian seandainya pun sudah duduk di dalam rumah, duduk di posisi yang kita nggak terlalu banyak bisa melihat isinya rumah. Tunggu tuan rumah mempersilahkan, kita disuruh duduk di mana? Kata tuan rumah, silahkan duduk di sini. Nah, duduklah kita di situ. Seandainya tuan rumah nggak mempersilahkan, kita duduk terserah kita, maka kita sendiri yang cari di ruang tamu itu duduk di mana yang kira-kira akses kita ngelihat ke dalam itu terbatas. Jangan malah cari akses yang dari duduk di sini itu ruang keluarga nampak, dapur nampak, kamar nampak, sengaja pengen lihat sampai ke dalam. Enggak begitu adabnya. Jaga pandangan, jangan melihat kepada rumah orang lain, dalamnya maksudnya, tanpa seizin yang punya rumah. Itu namanya adab, dijaga. Itu adalah hal-hal termasuk yang harus dijaga oleh pandangan mata kita. Yang pertama tadi apa? Melihat kepada wanita yang bukan mahram, ajnabiyah. Yang kedua, melihat kepada aurat. Aurat ini nggak harus lawan jenis ya. Laki-laki nggak boleh lihat auratnya sesama laki-laki. Perempuan nggak boleh lihat auratnya sesama perempuan. Paham tuh? Kalian seandainya pulang lalu di kampung lihat temennya sesama laki-laki mandi dia di sungai misalnya, lalu dia terbuka auratnya, misalkan sama-sama laki-laki, walaupun sama laki-laki, tetap dilarang oleh syariat Islam. Apa tujuannya? Paham ya? Islam ini agama yang lebih mengedepankan pencegahan, baru setelah itu pengobatan. Tapi sebelumnya pencegahan dulu. Maksudnya apa pencegahan? Jangan sampai sudah diperbolehkan, nggak ada aturan ini itu, laki-laki terbiasa lihat auratnya laki-laki, terbiasa mandinya sama-sama, terbuka sama-sama, timbul penyakit yang dulu pernah timbul pada umatnya Nabi Lut alaihi salam. Apa itu? LGBT. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Dari mana timbulnya? Karena nggak ada batasan. Saat perempuan kumpul dengan perempuan, nggak ada aurat yang dijaga. Laki-laki kumpul dengan laki-laki, nggak ada aurat yang dijaga. Namanya setan masuk melalui celah yang mana saja. Awalnya nganggep biasa, tapi lama-kelamaan tertarik suka. Nauzubillah. Binatang aja nggak mau laki-laki, yang laki-laki, jantan sama jantan nggak mau, betina sama betina nggak mau. Masa iya manusia mau? Jadi Islam mencegah jangan sampai itu terjadi. Jangan kita katakan, Ustadz, tapi anak kuat Ustadz, walaupun kumpul sama laki-laki mau buka-buka aurat tetap enggak ada anak rasa kayak gitu-gitu. Sekali lagi kembali ke awal, Islam mendahulukan apa? Pencegahan. Jangan sampai sudah ketularan penyakit itu baru repot untuk pengobatan. Cegah dulu sebelum semuanya terjadi. Kalau sudah tercegah, selamat kita. Jangan sampai terlanjur terjadi baru mau diobati, susahnya luar biasa. Dan itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dulu umat Nabi Lut, sama Allah Subhanahu wa taala diazab dengan hujan batu. Jatuh. Lalu buminya diangkat. Kotanya mereka diangkat. Dibalikkan, dihentamkan lagi. Benar-benar dibinasakan mereka. Jangan sampai berulang di zaman ini. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu penyakit. Bukan sesuatu yang wajar atau normal, enggak. Di dunia ini ya segala sesuatu itu sepasang. Paham ya? Enggak ada yang seperti itu tuh. Enggak tahulah dari mana timbulnya, wallahu a'lam. Nah, jadi itu. Kemudian memandang rendah kepada sesama muslim, memandang kepada rumah orang lain tanpa